Ini kayaknya fans terbaik Sony dah. Udah cinta mati sama PlayStation, malah dihianatin. Trophy hunter PlayStation yang terkenal, Abdul Hakom, yang pernah dapat penghargaan dari Guinness World Records karena berhasil dapetin 2,3 juta lebih poin trofi di PlayStation tahun 2018. PlayStation juga sering kirimin produknya buat nge-endorse dia. Sayangnya, hubungan dia sama PlayStation bermasalah karena akun PS dia tiba-tiba keblokir pas bulan September 2024 kemarin. Jadi pas tahu akunnya keblokir, dia coba kontak CSPS, tapi nggak ada solusi sama sekali. Ya oke lah, biasa lah, CS emang suka badut kualitasnya. Nah yang bikin dia kaget, tiba-tiba ada orang random chat dia yang isi chatnya bilang kalau akun PS Hakum udah bocor di internet. Dan menurut Hakum, orang random ini kayaknya nyuap karyawan PlayStation buat curi data user dan jualin di internet. Hakum bisa ambil kesimpulan itu karena dari screenshotan yang dikirim, Hakum yakin harusnya screenshotan itu cuma bisa diakses sama orang internalnya PlayStation aja. Pas habis dapat bukti-bukti itu, dia coba lapor lagi ke PlayStation, tapi tetap nggak ada balasan yang diharapin buat selesaiin masalah ini. Sampai berikutnya, tiba-tiba dia dapat telepon lagi dari orang yang ngakunya orang internal PlayStation dan bilang beberapa alasan akun PlayStation-nya itu diblokir. Nah itu alasan-alasannya. Nggak terima sama alasan-alasan itu, si Hakum ngomong lah pembelaannya buat semua tuduhan sama dia lengkap sama penjelasannya. Gua udah rinciin buat lu. Untuk alasan yang pertama, dia bilang dia ngelanjutin dari PS4 soalnya udah setengah jalan, jadi ya tinggal lanjutin aja di PS5, jadi ya cepet. Alasan buat yang kedua, soal 0 menit itu cuma anak-anak trophy hunter yang tahu ini. Jadi menurut dia beberapa game bisa ditamatin cuma 10-20 detikan doang. Dan buat yang ketiga, soal 2000 akun, ya dia udah main dari 2007, ya kali nggak punya akun yang banyak. Dan alasan yang keempat, ya balik lagi karena dia udah ngerasa pemain lama, ya udah sepuh juga ya, jadi dia punya banyak konsol lah. Hakum itu bilang kalau PlayStation tuh kayak kabur dari data user yang bocor dan mereka korbanin Hakumnya aja. Karena perusahaan kan selalu nyalain user dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Dan semenjak akunnya bocor, Hakum ini jadi banyak dapat panggilan scam yang nyoba nipu dia. Minta kredit card lah, nanya ini itu dan seterusnya dan seterusnya. Ya karena ceritanya di X juga viral. Dan sekarang akunnya Hakum udah bisa diakses lagi, tapi pihak PlayStation tetap nggak mau menelusuri kasus ini lebih lanjut. Dan gara-gara kasus ini, Hakum diputus hubungan kemitraannya sama PlayStation. Fans paling gilanya PS aja digituin. Lu pada penyokong PS IQ 78 yang mau-maunya digoblokin pakai 8K, yang akhirnya PS hilangin stiker 8K di produk yang katanya upgrade. Tahu-taunya cuma bullshit dan dia udah bullshit dari tahun 2020. Itu 15 juta ya cuma limba Jepang, bos. Lanjut masih soal PS5 Pro, bos Microsoft Gaming Phil Spencer baru aja nyindir Sony PlayStation soal harga PS5 Pro yang dijual harga $699 tanpa disk drive. Dan kalau lu tambahin disk drive-nya total kurang lebih $895, hampir $1.000 tuh. Dia bilang, gua cukup optimis sama perkembangan industri ini. Dan buat menjangkau pemain baru, kita harus kreatif dan adaptif dengan model bisnis baru, perangkat baru, dan cara akses yang beda. Kita nggak akan bisa perluasin pasar gaming kalau konsolnya harga $1.000. Ya Microsoft sendiri nggak terlalu ngotot soal bikin konsol baru. Mereka fokus di multi-platform gaming kayak cloud, Xbox Game Pass, dan porting game ke platform lain. Jadi ya mereka main aman, nggak ikut-ikutan bikin konsol mahal yang cuma jadi limbah 15 juta itu. Ya lagian mie kocok itu bakalan aman lah, at least sampai 10 tahun ke depan. Investmentnya di OpenAI ya udah mau profit di akhir tahun ini. Nice. Di momen dimana Sony rugi concrot plus pecat studionya. Ya gue lihatnya siapa yang menang di AI, dia akan menangin segalanya, termasuk di game atau mungkin juga konsol. Dan apakah ini awal dari kehancuran PlayStation? Oh no. Yang bisa jawab itu. Tapi info terbaru dari Phil Spencer baru aja konfirmasi kalau Xbox bakal ngeluarin konsol handhelds. Ya, gue sih cuma bisa lihat matahari terbenam ya buat PlayStation. Dan terbitlah Skyward yang masukin monitor gaming 27 inch 4K 160Hz termurah di pasaran Indonesia saat ini. Bodi campuran putih dan silver, ergo stand-nya mulus, 4K di 27 inch bikin gambar dan teksnya lebih tajam karena punya PPI yang lebih banyak sekitar 33% dibanding 27 inch 2K. Pertanyaan
pentingnya PC kentang lu kuat nggak hapus 160 FPS di 4K. Skyward udah kasih garansi yang amazing dibanding pesaingnya di Indonesia. Garansi 3 tahun full mengcover semuanya berikut panelnya. Bahkan kalau monitornya pas lu terima ada dot satu aja, lu bisa langsung klaim garansi. Lengkapnya cek di deskripsi di bawah. Dan kali ini dari Presiden baru Donald Trump yang janji mau batalin larangan TikTok di US. Padahal pas tahun 2020, jauh sebelum pemilu, si Trump ini sempat ngeluarin perintah eksekutif yang melarang TikTok di Amerika Serikat. Ya alasannya sih karena TikTok dianggap ancaman sama keamanan nasional karena ada kekhawatiran data pengguna itu diakses sama pemerintah China. Tapi si Trump pas kampanye terakhir di pemilu kemarin malah ya jilat udah sendiri lah. Pertama, Trump malah gunain TikTok buat kampanye. Kedua, kata si Trump, kalau larang TikTok nanti malah kasih keuntungan ke Facebook, platform yang pernah dia kritik keras. Trump khawatir tanpa TikTok, dominasi Facebook di media sosial ntar semakin powerful, yang menurutnya nggak sehat juga buat persaingan dan kebebasan berpendapat. Alasan lain yang membuat Trump istilahnya jilat udah sendiri dan mau nyelamatin TikTok, ya karena bisa jadi ada hubungannya sama Jeff Yash, miliarder donor Partai Republik dan salah satu pendiri Susquehanna International Group. Yash dan istrinya Jenny nyumbangin lebih dari 96 juta US dollar ke PAC yang memang lebih condong ke Partai Republik dibanding Partai Demokrat yang ngusung Kamala. Dan Yash ini kebetulan punya 7% saham di ByteDance, perusahaan yang punya TikTok. Kalau emang TikTok ada hubungan nggak langsung sama bosnya Amerika, ya gue nggak kebayang sih seberapa powerfulnya TikTok bakalan di Indonesia. Nice. Bisa habis semuanya, kita akan jual beli semuanya di TikTok. Dan yang paling heboh dari Trump, di 12 November 2024 kemarin, dia umumin kalau Elon Musk akan mimpin Department of Government Efficiency. Ya kalau disingkat jadi kayak Doge, salah satu koin kripto yang harganya sering dimainin sama tweet-tweetnya Elon di X. Uniknya departemen ini tuh akan bekerja di luar departemen pemerintahan yang tujuannya ngurangin birokrasi, motong regulasi yang nggak perlu, dan restrukturisasi lembaga federal supaya lebih efisien. Nah, kenapa Trump milih Elon? Ya alasannya karena Elon dikenal sama inovasi dan efisiensinya. Pengalaman itu diharapin bisa ngebantu pemerintah AS jadi lebih efektif. Dan lebih lagi, Elon Musk sudah nyumbang jutaan dolar saat kampanye Donald Trump. Setelah Elon kepilih, akun official Doge di X langsung buka lowongan buat orang Amerika Serikat yang punya IQ tinggi dan siap kerja 80 jam per minggu di departemen itu, alias 12 jam per hari tanpa libur. Salah satu orang paling kaya langsung hubungan sama penguasa tertinggi dunia. Ngegoreng juga namanya Doge. Lu lihat aja tuh Dogecoin anjing itu dah. Lu masuk tanggal 1 November kemarin, baru 20-an lewat nih, udah naik 130-an%. Masuk 10 juta jadi 20 juta, 100 jadi 200, 1M jadi 2M. Bangke kalau Elon goreng mah. Dekat Natal ini Coca-Cola baru aja rilis iklan pakai teknologi AI yang terinspirasi dari iklan Natal Coca-Cola Holidays Are Coming tahun 1995. Kata bos pemasaran Coca-Cola di Eropa, mereka ingin buat iklan ini kerasa lebih modern. Jadilah dipakai AI buat capai itu. Dan Jason Sadat, direktur dari pembuatan iklan Natal Coca-Cola ini bilang kalau proses pembuatan iklan ini gunain model AI namanya Kling yang terkenal jago bikin manusia kelihatan realistis. Tapi iklan ini justru dapat banyak kritikan pedas netizen. Banyak dari mereka bilang iklan dari AI ini hilangin feeling emosional, nostalgia, Natal dari ciri khas brand Coca-Cola. Nggak sedikit juga yang bilang ini tuh jelek dan sampah datang dari perusahaan segede Coca-Cola. Dan ada juga yang komen Pepsi mungkin bakal manfaatin momen blunder ini buat marketingnya mereka. Dan banyak juga yang kayaknya kesel ya bilang kalau Coca-Cola sengaja buat menurunin biaya produksi kreatif iklan kayak ginian. Gue ngeliat iklannya sih bagus-bagus aja ya, dan gak ada yang salah ya. Dan liatin orang-orang ributin AI di komen gitu, gue jadi keinget berita tahun 1995 pas pertama kali internet dikenalin ke publik. Prediksi di koran yang dibikin waktu itu, nggak akan ada online database, CD-ROM nggak bakal gantiin guru yang kompeten, dan nggak ada komputer network yang bakal ganti gimana
gimana cara pemerintah bekerja. Lu ngeliat aja hidup hari ini, lu akan ketawa prediksi soal internet saat itu. Dan harusnya sama kayak AI. 5 tahun lagi, lu akan ketawain orang-orang yang nolak iklan Coca-Cola pakai AI di hari ini. Dan orang-orang yang nggak mau upgrade dirinya tersingkir dengan sendirinya sama teknologi. Dan lu juga bisa tercengang kalau jam 12 malam dapetin orderan buat antar mayat plus 3 orang hidup yang suruh mayatnya duduk di bangku depan nemenin lu nyetir. Sampai jumpa di GTN berikutnya dan lu bisa top up game kesayangan lu di GTD Top Up.